Pak Chairul Anwar ini kok bisa kayak terjun ke banyak organisasi tuh kayak mungkin motivasi ataupun dedikasinya tuh seperti apa, Pak? Oke, jadi gini, kalau kita di waktu mahasiswa itu kita aktif, itu kita secara, automatically kita itu pasti akan, "Oh, saya tetap harus terus bergerak di organisasi." Jadi kalau sama mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu mereka ini banyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan, begitu lulus mereka nggak bisa diam. Nah, itu yang kita lakukan. Kami waktu mahasiswa juga nggak bisa diam, begitu saya lulus, oke, saya harus mencari jati diri saya. Kemudian berikutnya, pertama yang saya lakukan adalah profesi advokat. Iya. Menurut saya ini benar. Dulu tahun 99 itu kita dapatnya namanya pengacara praktek izinnya. Kalau kemana-mana pakai kartu itu hanya berlaku di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kalau kita ada perkara di Jawa Timur kita nggak bisa, harus izin Pengadilan Tinggi setempat ya. Nah, dari situ kebiasaan kita berorganisasi dan juga circle yang sudah kita bangun dulu muncul kembali. Akhirnya saya ikut organisasi profesi advokat. Pertama-tama jadi pengurus, kemudian kedua langsung jadi ketua DBC Asosiasi Advokat Indonesia AAI Kota Semarang. Itu saya ambil. 2 periode saya lakukan. Bahkan ini ada permintaan untuk tambah-tambah terus, nggak bisa, kita tuh 2 harus sudah maksimal. Setelah berjalan ini kemudian saya ada pilihan ketua DPC Pradi. Ya. Nah, DPC Pradi Semarang akhirnya kita ambil juga. Alhamdulillah teman-teman mempercayakan organisasi yang namanya Pradi untuk kami sebagai dipilih menjadi ketuanya. Nah, itu jalan kita. Iya. Nah, dari sini akan berkembang terus. Begitu kita ketua DPC Pradi, circle kita ini semakin tumbuh. Ya, begitu sudah tumbuh circle-nya, muncul orang semakin mengenal kita, akhirnya terbentuklah di Kadin Jawa Tengah, Kamar Dagang dan Industri, itu meminta kita untuk menjadi tim legalnya, tim hukum. Setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ada salah satu programnya adalah membentuk Komite Advokasi Daerah. Nah, KAD kemudian dibentuk, kolaborasi antara KPK saat itu inisiasinya dengan Kadin Jawa Tengah. Akhirnya di situ pun juga secara aklamasi meminta saya menjadi ketuanya. Oke, karena itu amanah, saya aminin, kita jalankan. Itu SK-nya itu dari Pak Gubernur untuk struktur kepengurusannya. Ini baru di tahap itu. Belum di sisi pekerjaan profesi yang lain, karena begitu kita jadi advokat, masih belum puas kita. Karena kita masih pengen berkembang terus, akhirnya kita ambil pendidikan kurator. Pendidikan kurator kita ambil dan juga sama dari pendidikan kurator itu kemudian kita masuk di struktur kepengurusannya. Akhirnya sampai sekarang kita itu menjadi sekjennya Himpunan Pengurus Kurator dan Pengurus Indonesia Jawa Tengah. Iya. Ya, HKPI. Ya, HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Jawa Tengah saya jadi sekjen, dilanjut lagi pasca itu di samping perjalanan kita mengurusin kegiatan dari sisi profesi, kita juga dari sisi sosialnya juga jalan. Saya juga ngurusin kegiatan-kegiatan lain, diantaranya di bidang olahraga, mulai dari saya menjadi direktur PSIS, komisaris PSIS, itu di dunia bola, passion saya jalan. Nah, habis itu berlanjut juga di bidang bola ini saya sampai kemudian terakhir mulai jadi anggota komite disiplin PSSI Pusat sampai naik terakhir menjadi eksekutif komite PSSI di era zaman sekarang. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sekarang lihat timnas bagus yang sepelenya itu eranya kami, ya eranya kami itu posisinya. Tapi memang itu juga perjuangannya juga tidak mudah, sangat luar biasa dari tim-tim Exco di bawah Ketua Umum Bapak Erick Thohir. Tapi itu oke dari sisi hobinya, ya. Tapi dari sisi profesi masih jalan kita, ya masih jalan. Kemudian sampai kemudian di HKPI sendiri saya dipilih menjadi anggota Komite Etik Pusat HKPD. Nah, ini bagian dari capaian-capaian yang kita lakukan karena circle yang sudah terbentuk dari bawah. Makanya buat adik-adik saya ini teman-teman mahasiswa, tolong kalau kalian sudah punya circle di bawah, jangan diputus, kembangkan terus ini, tetapi sisi yang positif. Makanya saya katakan, circle mana? Kita mau jatuh atau mau bangun? Kalau kita mau bangun, cari circle yang positif buat kita. Ya. Nah, ini akan terus berjalan. Berikutnya dinamika Kota Semarang, Jawa Tengah, sampai saya juga sekarang ini mungkin kalau ada yang belum tahu, saya ketua Pertina loh. Ketua Tinju Jawa Tengah. Ini gak main-main. Ngurusi atlet Jawa Tengah urusan tinju. Tapi itu sisi yang lain, hobi. Iya. Ya, sisi-sisi yang lain. Tapi
itu bagian dari circle-circle yang terbentuk. Oke, kembali lagi dengan kita dan kita akan melanjutkan podcast kali ini. Nah, saya mau bertanya nih Bapak, mengenai, pandangan orang kepada pengacara, terkadang itu masyarakat itu memandang negatif. Nah, itu tanggapan Bapak sendiri itu seperti apa sebagai seorang pengacara? Oke, sebagian tadi sebenarnya udah kita sampein ya, tapi kalau visi yang lain kita lihatlah. Semua profesi, ya, tidak semuanya bisa sempurna. Atau kita lihat beberapa saat ini yang baru, benar-benar baru fresh, ini ada kejadian di Pengadilan Surabaya, kemudian juga di Mahkamah Agung, ya. Ini kejadian-kejadian seperti itu kan pasti akan memberikan stigma yang visi negatif buat profesi. Iya. Apakah itu kemudian hakim, kemudian profesi kayak kami, lawyer, jika masyarakat kemudian tiba-tiba bisa menjustis, oh iya ternyata begitu kerjanya. Sebetulnya kan teman-teman kita paham ya, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu kan mengatur kita itu wajib menerima setiap perkara, terutama kan kalau untuk pasal 22 ayat 1-nya, itu dijelaskan memang kewajiban advokat itu membela kepentingan klien atau membela kepentingan masyarakat yang membutuhkan, ya. Nah, jadi udah sempat saya munculkan salah satu contoh misalkan kasus pencabulan anak di bawah umur. Kenapa sih kita harus dampingi? Ya, ini orang ini masih punya hak sebetulnya secara hukum ya. Kalau memang dia secara regulasi aturannya itu bisa dihukum, ancamannya 10 tahun, kenapa harus dihukum 20 tahun? Demikian sebalik, ya. Perkara-perkara apapun seorang profesi kayak kita itu wajib tidak boleh menolak. Perkara apapun, ya. Kalau kita benar-benar menjalankan marwah kita menjadi seorang advokat, ya, wajib kita lakukan pembelaan, bukan membenarkan atas perbuatan. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham. Seorang pembunuh harus kita dampingin. Loh, berarti mau dibebaskan. Nah, ini narasi yang salah. Harus diluruskan. Ancaman hukumannya disesuaikan. Kalau orang meninggal karena kepukul kepalanya kebentur batu kemudian meninggal, apakah kemudian orang ini membunuh? Nah, ini sisi yang harus kita diskusikan di lain momen. Nah, di situ kalau nggak ada lawyer, pasti 338. Kan nggak boleh. Oh, ini pembunuhan. Apalagi dimasukkan di 340, lebih berat lagi. Lah nggak boleh, tugas lawyer itu adalah meluruskan proses penanganan hukumnya, regulasinya, aturannya, sehingga tidak ada kepentingan pihak-pihak lain, ya. Jadi clear kalau kita ini membela kepentingan klien wajib, tetapi hanya meluruskan dari sisi hukumnya. Oke, itu ya Pak. Oh iya, Pak Khairul Anwar ini adalah seorang pengacara yang mungkin sudah melatih beberapa perjalanan yang panjang. Nah, mungkin boleh di-share kepada teman-teman semua syarat-syarat menjadi seorang pengacara itu apa sih, Pak? Nah, eh kalau dulu menjadi advokat itu lebih mudah, ya, karena kita hanya ikut ujian di pengadilan tinggi, habis itu lulus, kita langsung dapat yang namanya kartu pengacara praktek. Tapi ini hanya berlaku lokal area. Nah, sekarang menjadi seorang advokat, satu yang harus kita pahamkan, sudah puluhan organisasi profesi. Makanya teman-teman mahasiswa, tolong nanti mencermatin betul kalau mau menjadi seorang advokat, bahwa saya akan berafiliasi dengan organisasi profesi yang mana dulu, ya. Advokat itu ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada IKADIN, IKADIN A, IKADIN B, Pradi A, Pradi B, Pradi C, dan banyak organisasi profesi yang lain yang saya katakan terakhir dari data kita itu ada 87. 87 data terakhir. Tapi aku tidak tahu terupdate yang baru-baru lagi didirikan. Nah, dari situ saya berharap pertama adik-adik saya ini yang mau jadi advokat, bonaviditasnya organisasi, ya, itu harus dicek betul. Kemudian kepengurusannya dicek, apakah terafiliasi dengan inline langsung kepada kementerian, inline langsung dengan Mahkamah Agung apa tidak, ya. Ini harus jelas-jelas, jangan sampai nanti kita hanya ikut-ikutan ternyata saya salah milik organisasi. Karena banyak kejadian di kami yang komplain ikut ujian di kami nggak bisa. Karena apa? Kamu PKPA ikut organisasi yang lain. Jadi nggak bisa di kami. Nah, kalau bicara syarat menjadi seorang advokat, itu cukup jelas. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Itu menyebut undang-undang ini tentang advokat, bukan pengacara, bukan penasihat hukum. Tapi undang-undang tentang advokat. Syarat sahnya menjadi advokat minimal mereka ini satu, fokus
harus untuk pertama ikut pendidikan profesi advokat, ya. PKPA ini wajib yang dilaksanakan oleh organisasi manapun boleh. Terus kemudian ikut ujian profesi advokat. Setelah ikut ujian profesi advokat, dia harus ada kewajiban magang minimal 2 tahun, ya. Ini yang biasanya banyak hal kawan-kawan yang kemudian menggampangkan sisi magangnya, mereka sepanjang usianya udah cukup 25 tahun bisa disumpah, mereka langsung minta disumpah. Oke. Mengenai tadi kan syarat pengacara itu dari PKPA ke UPA, kemudian magang dan di magang itu banyak, mungkin oknum-oknum yang kayak udah cukup umur langsung ingin, disumpah. Nah itu bagaimana, Pak? Ya, jadi memang banyak kejadian-kejadian seperti itu. Mereka ini bingung cari pekerjaan apa, tapi mereka seorang sarjana hukum. Makanya udahlah nggak usah pusing-pusing, kamu jadi advokat aja. Nah, yang seperti ini banyak sekali, sehingga yang terjadi adalah terkait penyumpahan terkait surat keterangan magang ini jadi masalah. Jadi kalau ada kawan-kawan lain yang kemudian bersinggungan dalam berperkara nantinya, oh surat keterangan magangnya ini berpotensi nih kalau kita uji. Karena kan itu ternyata nggak cukup 2 tahun dia keterangan magangnya. Nah, tapi itu pun juga sebetulnya bukan menjadi kendala. Mestinya kan kembali ke masing-masing kawan-kawan ya. Nah, setelah dia ini posisi memenuhi syarat itu semuanya, kemudian dia harus kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Ya, dari situ baru dia boleh menjalankan prakteknya. Boleh menjalankan praktek. Sebenarnya yang sulit itu bukan prosesnya dari lulus sarjana hukum sampai menjadi seorang advokat. Bukan itu yang sulit. Yang sulit itu adalah setelah kamu mau jadi advokat, mau apa yang kamu lakukan? Satu, mencari pekerjaan. Mencari klien itu bukan pekerjaan simpel. Karena butuh trust. Yang kedua, kita paham nggak sih materinya itu nanti? Pada saat klien datang berdiskusi minta advice hukum, sementara pengalaman tidak ada. Nah ini yang paling berat di situ. Makanya forum-forum diskusi teman-teman mahasiswa itu wajib ikut. Organisasi profesi ngadakan kegiatan wajib ikut. Sama, hanya sebagai penggembira aja nggak apa-apa. Karena transfer knowledge terjadi di situ. Oh, oke ya. Nah itu buat teman-teman yang mau mendedikasikan diri sebagai pengacara. Nah selanjutnya, Pak Khairul Anwar ini adalah seorang ketua DPC Pradi Semarang. Nah mungkin boleh tuh dijelaskan ke teman-teman semua yang ada di rumah kayak sedikit perkenalan mengenai Pradi itu apa sih? Kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang belum ada tahu nih. Jadi Pradi itu kan terbentuk awalnya kan dari 8 organisasi profesi. 8 apa 7 ya kalau nggak salah ya. Terbentuk menjadi satu, membentuk namanya komite advokasi. Jadi persiapan untuk membentuk namanya badan tunggal namanya Pradi. Itu kan terjadi sekitar tahun 2003 ya. 2003-2004. Setelah itu, setelah terbentuknya Pradi, kemudian Pradi ini pecah menjadi 3. Kebetulan Pradi yang kami ini adalah Pradi yang versi namanya orang sering bilang Pradi Tower. Pradi versinya Oto Hasibuan, ini ketua umumnya kami. Jadi Profesor Dr. Oto Hasibuan, beliau ini sekarang jadi Wamen. Jadi Wamenko kalau nggak salah yang terbaru. Nah, DPC Pradi kita yang berkantor itu di Jalan Arterio Sudarso, di Ruko Sudarso Square, anggota kita itu tercatat kurang lebih sekitar 1.300 sekian. Besok kita mau mengajarkan ujian di akhir tahun ini, di bulan Desember kita mau ada ujian. Buat teman-teman yang masih cukup waktu bisa untuk segera ikutin ujian, atau yang sudah daftar kalau nggak salah udah ditutup ya pendaftaran. Tapi yang belum mau ikut ujian itu silahkan belajar. Karena di Pradi kita, passing grade kita untuk lulus cukup tinggi. Jadi kalau Anda mungkin di bawah itu nggak lulus. Ya, ada 7.0 passing grade-nya. Cukup tinggi. Ya, jadi kalau mau belajar silahkan datang ke kami. Kita diskusi bareng. Nah, Ya, mungkin dari Pak Khairul Anwar sendiri ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa nih yang lagi dilihat dari layar HP-nya kayak buat semangat kuliahnya atau mungkin yang mau mendedikasikan diri sebagai pengacara nih buat teman-teman? oke, teman-teman jadi begini. Tidak harus kalian jadi pengacara. Tidak harus kalian jadi asisten. Tapi sebenarnya kalian belajar untuk mendalamin profesi advokat itu penting. Tidak perlu jadi advokat. Karena banyak orang yang ikut ujian lulus, dia nggak jadi advokat, tapi ilmunya dia dapat. Ya, buat kalian semua. Karena jujur, pada saat kalian sudah didaulat menjadi seorang sarjana hukum,
semua orang akan tahu Anda dianggap paham masalah hukum. Meskipun Anda bekerja apapun di luar itu. Ya kan? Pada saat diminta diskusi Anda nggak paham, berarti orang akan mempertanyakan kualitas Anda menjadi seorang sarjana hukum. Oke. Makanya tidak ada salahnya ikut magang di profesi kayak kami, belajar bareng-bareng sama kami, manfaatnya akan sangat banyak buat kalian semua nanti ya. Oke. Ya. Oh ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Korun Anwar yang sudah berkenan untuk datang ke Justipod di Fakultas Hukum UNES ini. Oh ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman nih yang mungkin udah menyaksikan podcast ini sampai akhir, mungkin setelah nonton podcast ini kayak udah memiliki gambaran ataupun inspirasi setelah lulus kuliah nanti mau lanjut ke karir mana sih, mau mendedikasikan diri sebagai apa sih. Nah, sebelum itu komen di bawah. Mungkin setelah nonton video ini teman-teman udah punya gambaran kan? Nah, itu boleh komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman.